Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat, walafiat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Fadi Muhammad. Sebuah kisah yang berjudul Gentayangan Seorang Rentenir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jali adalah seorang kepala keluarga. Beliau adalah seorang petani yang kegiatan sehari-harinya adalah ke ladang. Sebuah keluarga yang cukup sederhana. Di rumah dia tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dia hanya mengandalkan hasil panen dari sawah yang dikelolanya. Ya, namanya juga petani. Kalau hasil panen, sukses ya untung. Tapi kalau gagal, ya buntung. Mayoritas penduduk di kampungnya adalah petani. Pada suatu ketika, datang musim hujan, di mana pada musim itu, para petani di kampungnya ini berlomba-lomba untuk menanam padi. Bebarengan dengan itu, anak pertama Jali yang laki-laki lulus dari sekolah dasar, dan dia harus melanjutkan sekolah ke SMP. Otomatis saat itu, Jali butuh dana lebih untuk membeli bibit padi dan pupuk sekaligus untuk membiayai anaknya masuk ke sekolah SMP. Uang dari hasil panen tahun kemarin hanya cukup untuk membiayai anaknya masuk SMP. Tidak cukup sih. Sebenarnya itu juga masih kurang, karena dia juga harus membeli bibit padi dan pupuk untuk tanam di ladang. Di sini Jali bingung, harus cari uang kemana lagi. Kalau uangnya dipakai untuk membiayai anaknya masuk sekolah, otomatis dia tidak bisa membeli bibit padi dan pupuk. Sedangkan kalau tidak membeli bibit padi dan pupuk, dia tidak akan bisa panen nantinya. Kalau tidak panen, ya tidak ada uang. Akhirnya dia berinisiatif untuk meminjam uang ke tetangga. Tetapi kondisi keuangan tetangga sebelah sama, dia hanya punya uang pas-pasan. Tanpa berputus asa, Jali pergi ke tetangga yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu meminjam uang dan dengan hasil yang sama. Di sini Jali benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dan kemana harus mencari uang. Lalu salah satu tetangganya memberi saran agar meminjam uang kepada Bu Ani saja. Bu Ani adalah warga di kampung itu yang bisa dibilang sangat kaya. Dia juga sudah biasa meminjamkan uang pada orang lain, tapi dengan bunga yang semaunya sendiri. Dalam artian, Bu Ani ini adalah seorang rentenir. Mendengar saran dari tetangganya itu, Jali berpikir, apa iya aku harus pinjam uang ke Bu Ani? Padahal dia kan rentenir. Karena memang itu adalah jalan satu-satunya, dengan terpaksa, akhirnya Jali memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk meminjam uang. Keesokan harinya diam-diam dia pergi ke rumah Bu Ani tanpa sepengetahuan istrinya. Karena kalau bilang istri dulu, pastinya tidak akan diperbolehkan. Karena istrinya Jali juga tahu kalau Bu Ani adalah seorang rentenir. Sesampai di depan rumah Bu Ani, dia mengetuk pintu pagar hingga akhirnya Bu Ani keluar. Dengan ramah, Bu Ani mempersilahkan Jali untuk masuk. Sesampainya di dalam, Jali menjelaskan kalau tujuan dia ke sini adalah untuk meminjam uang dan berjanji akan membayarnya nanti setelah panen. Tanpa keberatan, Bu Ani memberi Jali pinjaman sesuai yang dia butuhkan. Uang yang dipinjam Jali itu sebenarnya tidak banyak, tapi dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak 50%. Gila nggak tuh? Misalkan nih, Jali ini minjam uangnya 1 juta, tapi dia harus mengembalikannya 1,5 juta. Berhubung waktu itu Jali memang benar-benar butuh uang, jadi nggak apa-apalah. Lagian hasil dari panennya nanti cukup kalau untuk membayarnya. Setelah dapat pinjaman itu, Jali pulang dan masalah keuangan Jali kali ini sudah selesai. Sesampainya di rumah, Jali tidak bilang sama istrinya kalau uang itu dia dapat dari Bu Ani. Dia bilang dia dapat uang ini dari temannya di desa sebelah. Setelah itu dia menggunakan uang itu untuk keperluan yang dibutuhkan, untuk membiayai anak, beli bibit padi dan pupuk.
dan keperluan sehari-hari. Hari berganti hari hingga berganti bulan. Padi yang ditanam Jali itu ternyata gagal panen. Bukan hanya Jali yang gagal panen, tapi juga beberapa warga kampung. Sampai di sini, Jali benar-benar bingung bagaimana dia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya pada Bu Anik tempo dulu. Sampai-sampai dia ikut bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Tapi gaji buruh itu berapa sih? Cuma 30.000 sehari. Itu pun tidak setiap hari ada. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya Jali harus membayar hutang kepada Bu Ani. Dan hari itu, dia tidak ada uang sama sekali untuk membayarnya. Jali dan istrinya tidak tahu harus cari uang kemana lagi untuk membayarnya. Karena setahu istrinya, Jali ini meminjam uang ke orang lain. Sang istri meminta pada Jali untuk meminta keringanan pada temannya yang meminjamkan uang itu. Jali pergi ke rumah Bu Ani untuk meminta keringanan. Dan sama Bu Ani diberi keringanan 1 bulan. Tapi dengan syarat bulan depan Jali harus membayar hutangnya itu 2 kali lipat. Kalau tidak mau, barang-barang yang ada di rumahnya terpaksa akan disita oleh Bu Ani. Nah, karena menurut Jali itu adalah jalan satu-satunya, akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan oleh Bu Ani itu. Setelahnya, dengan keadaan lemas dia pulang dan memberitahukan pada istrinya kalau temannya itu memberi keringanan 1 bulan. Mendengar hal tersebut, sang istri merasa lega, tapi tidak dengan Jali. Selama 1 bulan itu, Jali dan istrinya berusaha mati-matian mencari uang. Dia ikut menjadi kuli bangunan, sedangkan istrinya berjualan gorengan keliling kampung. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Jali dan istrinya hanya mendapatkan setengah dari uang yang dipinjamnya itu. Sang istri yang tidak tahu akan hal tersebut meminta Jali untuk membayarkan setengahnya dulu ke temannya. Dengan perasaan bingung, dia pergi ke rumah Bu Ani dengan tujuan meminta keringanan lagi, karena saat ini dia hanya mempunyai uang sekian. Bu Ani memberinya keringanan lagi, tapi dengan syarat lagi, yaitu bunganya bertambah lagi 50% dari jumlah yang kurang tersebut. Misalkan, awalnya Jali kan pinjamnya 1 juta, dan bulan ini dia hanya mempunyai uang 500.000. Berarti kan kurang 1 juta tuh. Dan bulan depan dia harus membayar lagi sebanyak 1,5 juta lagi. Makin gila lagi nggak tuh? Dari situ Jali merasa keberatan. Dia memohon pada Bu Ani agar bunganya tidak ditambah lagi. Tapi Bu Ani malah bilang gini, "Alah, kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Tapi kamu harus bayar lunas sekarang juga. Atau barang-barang yang ada di rumahmu akan aku sita." Ini adalah pilihan yang sangat berat bagi Jali, hingga akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan Bu Ani itu. Dengan keadaan lemas dia pulang. Sesampainya di rumah, sang istri bertanya, "Gimana Pak? Udah dibayarkan belum?" "Udah kok Bu," jawab Jali dengan lemas. "Nggak apa-apa kan Pak? Kurangannya menyusul?" tanya istrinya lagi. "Nggak apa-apa Bu, tenang saja. Biar sisanya Bapak sendiri nanti yang cari," jawab Jali tanpa memberitahu sang istri tentang semua ini. Kali ini Jali harus menanggung semua itu sendiri karena dia tidak mau membebani istrinya. Hari-hari dia lalui dengan penuh beban. Dia selalu memikirkan risiko kalau dia tidak bisa membayar hutangnya pada Bu Ani nanti. Nah, pada suatu hari, ketika Jali akan berangkat nguli ke kampung sebelah, dia melihat ada 3 orang yang 2 diantaranya berpenampilan seperti preman, sedang berjalan menuju ke salah satu rumah warga dengan menggunakan mobil pick-up. Sesampai di salah satu rumah warga itu, mereka mengetuk pintu rumah dengan sangat kasar, kemudian bilang, "Woi, Bari metuo, bayaran utangmu." Sepertinya nama pemilik rumah yang didatangi preman itu adalah Bari. Tidak lama kemudian pemilik rumah membuka pintu dan terdengar preman itu bilang, "Bayaran utangmu," ucap salah satu orang itu sambil menadahkan tangannya. Dengan gugup si pemilik rumah menjawab, "Maaf Pak, saya belum ada uang, tolong kasih waktu," jawab pemilik rumah itu memohon welas asih. "Koniku, wis sak wulan gak bayar, arep jaluk pirang wulan maneh?" jawabnya dengan penuh emosi. "Kamu itu udah 1 bulan gak bayar, mau minta berapa bulan lagi?" Kemudian salah satu orang itu memerintahkan 2 temannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, kemudian diangkut dan dibawa. Sementara Bari, dia terlihat sedang sibuk dengan istrinya yang pingsan.
Kejadian ini disaksikan beberapa tetangganya. Setelah para 3 orang itu sudah pergi, para tetangga berdatangan, memintanya agar bersabar atas kejadian ini. Melihat kejadian tersebut, Jali bertanya pada salah satu orang yang ada di situ. "Bu, itu kenapa kok barang-barangnya pada dibawa begitu?" "Dia nggak bisa bayar hutang sama orang desa sebelah tuh. Emang dasar rentenir. Moga-moga cepat mati," jawabnya dengan kesal. Melihat kejadian ini, Jali takut. Bagaimana nasibnya kalau nanti dia tidak bisa bayar hutangnya pada Bu Ani, si rentenir itu. Kemudian Jali melanjutkan niatnya untuk pergi nguli. Nah, beberapa minggu kemudian terdengar sebuah kabar kalau Bu Ani meninggal dunia. Dan semua warga tidak percaya karena Bu Ani meninggal. Padahal sebelumnya dia terlihat sehat-sehat saja. Menurut tetangga sebelah rumahnya, Bu Ani ini meninggal secara tiba-tiba dan tanpa sakit apapun. Sore itu Jali pergi ke rumah Bu Ani untuk ikut mengurus jenazahnya. Dan sore itu tidak banyak warga yang ikut mengurus mayatnya karena mungkin kebanyakan warga tidak suka dengan kelakuan Bu Ani sebagai rentenir. Sesampai di sana terlihat hanya ada Pak Ustadz dan pihak keluarganya saja. Kemudian Jali ikut memandikan mayat Bu Ani dan seperti Bu Ani ini meninggalnya sangat tidak wajar. Darah terus mengalir keluar dari kedua lubang telinga dan kedua lubang hidungnya. Hingga akhirnya Pak Ustadz memutuskan memakamkan Bu Ani ini besok dengan tujuan agar darah yang terus mengalir itu mampet dulu. Tapi sampai tengah malam, darah yang keluar itu tidak juga mampet. Sampai-sampai kain kafan bagian kepala itu merah karena basah oleh darah. Karena kain kafan itu sudah basah dilumuri oleh darah, keesokan harinya Pak Ustadz meminta Jali untuk membeli kain kafan baru untuk diganti sebelum dimakamkan. Karena pagi itu jenazah Bu Ani ini sudah basah oleh darah, Pak Ustadz mengajak yang lain untuk memandikan ulang. Tapi meskipun sudah dimandikan, darah itu masih tetap saja keluar dari 2 lubang telinga dan hidung jenazah meskipun sudah ditutupi kapas. Nah, karena memang darah tidak bisa mampet, akhirnya mereka semua memutuskan untuk tetap membawa jenazah Bu Ani untuk dimakamkan. Jenazah Bu Ani kemudian dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dibawa ke pemakaman desa dengan dipikul sanak familinya. Sesampainya di kuburan yang sudah disiapkan, mereka membuka keranda itu dan kain kafan di bagian kepala terlihat sudah dilumuri lagi oleh darah yang terus keluar dari lubang telinga dan hidung jenazah. Entah apa yang sebelumnya terjadi pada Bu Ani hingga dia jadi seperti ini. Jenazah Bu Ani kemudian diangkat dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat. Dengan kondisi yang seperti itu kemudian dikubur. Sungguh kasihan melihat keadaan keluarga Bu Ani. Tidak banyak warga yang ikut memakamkannya. Hingga 7 hari tahlilan pun tidak. Setelah meninggalnya Bu Ani itu, Jali merasa antara senang dan kasihan. Senang karena dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan uang agar dia bisa membayarkan hutangnya. Dan sedih karena melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan. Rumah sebesar itu sekarang hanya ditempati suami almarhumah Bu Ani seorang diri, tidak dengan anaknya. Menurut tetangganya, sebelumnya anak-anak almarhumah memang sudah tidak tinggal di rumah itu karena tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama neneknya yang sederhana. 7 hari setelah meninggalnya Bu Ani, rumahnya selalu terlihat sepi. Pintunya selalu tertutup, entah suaminya ini kemana. Pernah ada satu warga yang melihat suaminya Bu Ani ini sedang berjalan mengelilingi rumahnya dengan hanya mengenakan celana dalam. Entah apa yang dia lakukan. Yang jelas, dia terlihat seperti orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Karena banyak warga yang tidak suka dengan sifat Bu Ani, kebanyakan warga tidak mempedulikan soal itu. Bahkan kebanyakan warga malah senang atas meninggalnya Bu Ani, apalagi yang masih mempunyai hutang. Sekitar 10 hari setelah meninggalnya Bu Ani itu, tepatnya tengah malam, ketika sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat Jali terbangun. Karena mungkin itu adalah tetangga yang butuh bantuan, Jali segera membuka pintu rumahnya untuk melihat. Setelah pintu dibuka, ternyata kosong. Tidak ada satupun orang di sana. Jali tidak berpikir ke sana dulu. Dia menganggap mungkin memang itu tadi tetangganya. Tapi karena Jali lama membuka pintu, jadi dia sudah pergi.
Dia kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya ketika akan ke ladang, tidak disengaja Jali melihat suami Bu Ani sedang sibuk mengangkat benda-benda ke atas mobil pick-up. Terlihat akan pindah rumah. Lalu Jali bertanya, Oh, mau dibawa kemana, Pak? Mau pindahan ya? Enggak, Pak Jali. Mau dijual. Soalnya penuh-penuhin rumah. jawab suami Bu Ani. Oh, begitu. Kirain mau pindahan. Ya sudah, Pak. Monggo, saya ke sawah dulu. Ucap Jali, kemudian dia lanjut jalan ke ladang. Malam harinya kejadian itu terulang lagi. Saat tengah malam terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Jali dan istrinya. Pak, siapa yang malam-malam gini ketuk-ketuk pintu? Tanya sang istri. Nggak tahu, Bu. Biarin aja. Semalam juga ada. Tapi pas Bapak buka, nggak ada orang. Jawab Jali dengan keadaan ngantuk tuh. Akhirnya mereka membiarkannya lagi. Ngapain malam-malam gini ketuk-ketuk pintu? Ganggu orang tidur aja. Besoknya ketika Jali sedang sibuk dengan kopinya sebelum berangkat ke ladang, tiba-tiba istrinya yang baru pulang dari pasar bilang ke Jali. Katanya banyak warga desa yang pintu rumahnya juga diketuk pintu rumahnya. Dan tidak banyak juga yang bilang kalau mereka didatangi arwah Bu Ani untuk menagih utang. Mendengar itu Jali tidak percaya. Mana ada orang yang sudah mati bisa menagih hutang. Kan gak logis aja gitu. Setelah kopi sudah habis, Jali segera berangkat ke ladang untuk mencangkul ladangnya yang sudah sekian lama tidak ditanami itu. Di ladang Jali bertemu dengan salah seorang warga dari kampungnya. Dan dia mengatakan hal yang sama dengan istrinya, bahwa banyak warga kampung sini dan beberapa kampung lain yang didatangi arwah Bu Ani. Jali yang masih tidak percaya akan hal itu masih mengabaikannya. Dia segera menyelesaikan niatnya untuk mencangkul di ladang. Sepulang dari ladang, dia menjumpai sebuah mobil pick-up yang akan menurunkan barang di rumah Bu Ani. Jali bertanya pada supir pick-up itu, Loh, Pak, barang-barangnya kok dibawa balik? Bukannya ini kemarin udah dijual ya sama pemiliknya? Menurut supir pick-up, memang dia yang membeli semua barang ini dan sengaja dikembalikan karena setelah membeli barang ini, setiap malam dia selalu didatangi oleh sosok wanita yang mengatakan suruh mengembalikan barang ini ke rumahnya. Mendengar itu, Jali tidak habis pikir. Apa mungkin Bu Ani ini gentayangan ya? Dan benar saja, menurut warga kampung tidak sedikit dari mereka yang pintu rumahnya diketuk pada tengah malam. Beberapa malam selanjutnya, kalau lebih dari jam 8 malam, kampung itu sangat sepi. Karena warga di kampung itu tidak ada yang berani keluar rumah. Kejadian itu berlangsung beberapa hari. Sampai pada suatu ketika, Jali mengalaminya sendiri. Tepat jam 1 malam, terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu rumahnya. Mendengar pengakuan dari beberapa warga sebelumnya, awalnya Jali tidak berani membukakan pintu. Tapi di sisi lain, dia juga penasaran. Apa benar arwah Bu Ani ini gentayangan hingga mendatangi rumah warga? Jali yang kebetulan malam itu tidur di kursi ruang tamu, memberanikan diri membukakan pintu rumahnya untuk membuktikan. Setelah pintu terbuka, terlihat tidak ada orang, tapi dari sebelah pintu terlihat ada sebuah bayangan orang yang sedang berdiri, tersorot lampu, tapi tidak ada wujudnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara lirih wanita yang mengatakan, Bayaran utangmu. Bayaran utangmu. Bayaran utangmu. Mendengar suara yang tidak ada wujudnya, Jali segera menutup kembali pintu rumahnya sambil dalam hati dia bilang, Iya Bu Ani, saya akan bayar. Karena memang banyak warga yang diteror arwah Bu Ani. Seluruh warga kampung kompak untuk patungan untuk membantu para warga yang masih mempunyai hutang pada Bu Ani. Karena menurut Pak Ustadz, di kampungnya semua ini bisa terselesaikan kalau hutang-hutang Bu Ani sudah dibayarkan. Setelah mendapat bagian dari patungan warga itu, Jali dan beberapa warga kampung yang masih punya hutang itu datang ke rumah Bu Ani dengan tujuan membayar hutang ke suaminya. Tapi pagar rumah Bu Ani selalu tertutup, begitupun dengan pintunya. Para warga bingung kemana mereka harus membayar hutang kalau rumahnya selalu tertutup seperti ini. Apa harus membayar hutang ke kuburan Bu Ani? Itu tidak mungkin. Akhirnya para warga berinisiatif untuk membayarkan hutang itu ke pihak keluarganya, yaitu anaknya yang sekarang masih tinggal bersama neneknya.
Anaknya Bu Ani menolak uang dari warga itu dan dia bilang kalau semua ini sudah diikhlaskan. Tapi warga tetap memberikan uang itu pada anaknya dengan tujuan agar mereka tidak dihantui arwah Bu Ani lagi. Jadi, mau tidak mau anaknya Bu Ani menerima uang dari warga itu, tapi hanya pokok dari pinjaman saja, tidak dengan bunganya. Setelah uang dibayarkan, beberapa hari selanjutnya arwah Bu Ani sudah tidak pernah lagi menghantui warga kampung. Dan tepat 40 hari setelah meninggalnya Bu Ani, tempo lalu, terdengar kabar kalau suaminya Bu Ani juga meninggal dunia di dalam rumahnya tanpa diketahui penyebabnya. Rumah sebesar itu akhirnya kini menjadi kosong. Pihak keluarga termasuk anaknya tidak mau menempati rumah itu karena rumah tersebut dibangun dengan uang hasil rentenir. Sampai saat ini, sudah puluhan tahun rumah itu dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani menggusur atau merobohkan bangunannya. Meskipun rumah itu sekarang sudah tidak layak pakai, beberapa atapnya sudah roboh dan hampir seluruh temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar yang tumbuh tinggi di sekitarnya. Dan tahu nggak, kenapa tidak digusur atau dirobohkan saja oleh warga? Karena banyak pengakuan dari warga kalau di dalam rumah itu berhantu. Mungkin arwah dari Bu Ani masih menempati rumah itu bersama suaminya. Di hari atau malam-malam tertentu, tidak sedikit dari warga pernah melihat kalau kipas angin atap di rumah itu berputar sendiri. Begitupun dengan lampunya. Padahal rumah itu sudah tidak ada saluran listriknya. Tidak hanya itu, di malam-malam tertentu, beberapa warga juga sering mendengar ada suara tangisan wanita di dalam rumah tersebut. Tangisannya ini seperti orang yang sedang kesakitan. Lantas, kenapa tidak ada warga yang berniat mencari tahu atau menolongnya? Semua itu memang sengaja dibiarkan biar kapok. Karena sebelumnya semua warga sudah terlanjur tidak suka dengan pemilik rumah itu yang suka menggandakan hutang seenaknya sendiri. Jangankan warga, anaknya sendiri pun tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir semasa hidupnya, sampai dia tidak mau menempati rumah sebesar itu. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.